Nah, selanjutnya di sini ada daftar isinya, yang mana kami akan membahas mengenai konsep text mining, metode text mining, lalu pengenalan Orange, lalu metode text mining pada Orange, lalu pemilihan tema, dan contoh dan langkah penggunaan Orange. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana itu atau konsep dari text mining. Text mining dapat diartikan sebagai proses mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data teks pada umumnya yang tidak terstruktur atau minimal semi-struktur yang dibantu oleh perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam data. Jadi dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa text mining itu lebih mengarah pada proses pengeksplorasian data yang berbentuk teks, di mana sumber data teks dalam text mining itu biasanya yang tidak terstruktur, di mana data-data yang tidak terstruktur itu biasanya dapat berasal dari internet, di mana seperti kayak email, situs web, kayak ulasan produk di internet, lalu bisa juga kayak artikel online, lalu misalnya kayak data-data teks di media sosial, dan berbagai data lainnya. Text mining merupakan salah satu subjek data mining, karena teks juga adalah data. Text mining memiliki sifat yang mirip dengan data mining, tetapi dengan fokus yang berbeda. Kalau data mining itu lebih terhadap data yang cukup besar dan lebih terstruktur, kalau text mining itu lebih terhadap teks-teks yang tidak terstruktur. Namun karena cakupannya yang sangat luas, sehingga penggunaan istilah text mining dan data mining ini dibedakan. Text mining merupakan bidang multidisiplin, di mana text mining ini mengadopsi dan mengembangkan banyak teknik dari bidang lain seperti data mining, information retrieval, statistik dan matematik, machine learning, linguistik, natural language processing, dan visualization. Selanjutnya, text mining sangat bermanfaat bagi berbagai bidang atau perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya. Di mana sebagai contohnya, dengan text mining dapat menganalisis pelanggan lalu bisa juga melakukan manajemen risiko, membantu dalam periklanan online, membantu dalam manajemen konten web, dan lain-lain. Karena text mining yang biasanya seperti dari website yang berisi kayak komentar-komentar, pendapat, feedback, kritik, dan review merupakan hal penting. Karena apabila dikelola dengan baik, maka dapat memberikan keuntungan berupa informasi yang bermanfaat untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan bagi sebuah bisnisnya dan sebuah bisnisnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode text mining. Secara umum text mining memiliki 4 metode berbeda. Yang pertama term-based method, yaitu metode berbasis istilah. Untuk metode ini itu dokumen teks dianalisis berdasarkan istilah yang dikandungnya. Jadi istilah tersebut yang mungkin memiliki beberapa nilai atau makna dalam suatu konteks, setiap istilah itu dikaitkan dengan nilai yang dikenal sebagai bobot. Lalu yang kedua, frase-based method atau metode berbasis frasa. Sesuai dengan namanya, metode ini itu menganalisis dokumen teks berdasarkan frasa yang membawa lebih banyak informasi daripada istilah tadi. Karena frasa ini itu merupakan kumpulan istilah semantik, di mana lebih deskriptif dan tidak terlalu ambigu istilah. Lalu yang ketiga ada konsep-based method, di mana dalam metode berbasis konsep ini istilah diprediksi atau ditebak pada tingkat kalimat atau dokumen. Daripada analisis tunggal, model ini itu menganalisis istilah pada tingkat dokumen atau kalimat dengan menemukan istilah kecocokan yang signifikan secara tepat. Lalu yang keempat ada pattern taxonomy method. Untuk ini merupakan metode pola taksonomi, di mana sebuah dokumen dianalisis berdasarkan pola, yaitu hubungan antar istilah untuk membentuk taksonomi yang merupakan struktur seperti pohon. Pendekatan berbasis pola dapat meningkatkan akurasi sistem untuk mengevaluasi bobot istilah karena pola yang ditemukan lebih spesifik daripada keseluruhan dokumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap proses pokok dalam text mining, di mana saya mengambil penjelasan atau gambar dari yang menurut Yair Ibn Johar. Di sana dimulai dari teks itu sendiri, di mana dalam proses text mining menggunakan teks yang umumnya tidak struktur, di mana hal ini itu membuat dalam tantangannya itu struktur teksnya itu sangat kompleks dan tidak lengkap biasanya, dan artinya kadang ada yang tidak jelas dan tidak standar, bahkan bahasanya juga kadang sedikit
berbeda ditambah translasi yang tidak akurat. Lalu yang kedua adalah text preprocessing. Untuk tahap ini itu melakukan analisis semantik dan sintaktik, di mana menganalisis kebenaran arti dan kebenaran susunan terhadap teks. Tujuan dari pemrosesan awal ini untuk mempersiapkan teks menjadi data yang akan mengalami pengolahan lebih lanjut. Untuk operasi dalam tahap teks preprocessing ini itu dapat dilakukan beberapa hal seperti text clean up, seperti kayak menghapus iklan pada web, lalu bisa juga ditambah dengan case folding, yaitu mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, lalu bisa juga dilakukan operasi concatenation atau mengubah karakter menjadi konstituen bermakna, misalnya kayak dokumen dapat dipecah menjadi bab-bab, bagian, paragraf, kalimat kata, atau bahkan suku kata. Lalu dapat juga dilakukan operasi part of speech tagging, yaitu pada tahap seperti menghasilkan parser tree atau pohon sintaksis untuk setiap kalimat dan menghapus teks yang ambigu. Lalu untuk tahapan yang ketiga itu text transformation, di mana pada tahap ini tuh pembentukan atribut mengacu pada proses untuk mendapatkan representasi dokumen yang diharapkan. Transformasi teks itu sekaligus juga melakukan pengubahan kata-kata ke bentuk dasarnya dan pengurangan dimensi kata di dalam dokumen. Lalu menuju ke fitur selection atau seleksi fitur, pada tahap ini itu merupakan lanjutan dari pengurangan dimensi pada proses transformasi teks. Beberapa operasi yang dilakukan dalam fitur seleksi fitur ini itu seperti ada stop word removal, yaitu mengurangi dimensi dengan melakukan pemilihan hanya dilakukan terhadap kata-kata yang relevan, yang benar-benar merepresentasikan isi atau suatu dokumen. Lalu juga bisa dilakukan skimming, yaitu mentransformasikan kata-kata yang terdapat dalam suatu dokumen ke kata-kata akarnya atau pemotongan imbuhan. Lalu selanjutnya pattern discovery. Untuk pattern discovery ini itu tahap penting untuk menemukan pola atau pengetahuan atau knowledge dari keseluruhan teks. Tindakan yang lazim dilakukan pada tahap ini itu adalah operasi text mining, dan biasanya menggunakan teknik-teknik data mining. Dan yang terakhir itu interpretasi atau evaluation. Jadi hasil dari proses mining akan diinterpretasikan ke dalam bentuk tertentu, biasanya divisualisasikan, untuk kemudian apabila masih kurang bisa dilakukan proses evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mari kita berkenalan dengan software Orange atau biasa disebut Orange Data Mining. Jadi Orange merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh University of Ljubljana dengan target menghadirkan sebuah aplikasi yang dapat mengolah data secara visual tanpa perlu pengalaman membuat program sebelumnya. Nah, Orange Data Mining yaitu aplikasi data mining open source yang terbukti mampu membantu peneliti menganalisis datanya. Orange ini tuh gratis dan open source. Kelebihan dari aplikasi ini salah satunya adalah data bisa dipresentasikan secara visual, kemudian tidak membutuhkan kemampuan programming dalam menjalankannya, dan support data dalam berbagai format, misalkan Excel ataupun online data seperti Google Spreadsheet dan lain-lain. Orange dapat digunakan untuk analisis dan visualisasi data eksploratif. Nah, hal ini memberikan platform untuk pemilihan eksperimen, pemodelan prediktif, dan sistem rekomendasi, serta dapat digunakan untuk penelitian gemonik, bioinformatika, dan pengajaran. Orange Data Mining merupakan software yang komprehensif, fleksibel, dan cepat. Orange selalu disukai jika disukainya tuh karena faktor inovasinya, karena kualitas dan keandalannya. Kemudian Orange juga mempermudah pemakaian data open source serta melaksanakan proses data analitik secara intuitif. Pada Orange, untuk melakukan data mining, kita akan menggunakan sistem widget. Setiap widget tuh punya fungsinya masing-masing dan dapat menerima input serta mengeluarkan output. Misalnya, kita ingin membaca data dari sebuah file, maka kita bisa menggunakan widget file untuk membaca data dari file tersebut. Orange juga menyediakan banyak widget yang kita letakkan pada kanvas atau disebutnya drawing board. Kemudian kita hubungkan tuh widget satu dengan widget-widget lainnya. Dengan media kanvas ini, maka akan memudahkan pemakai dalam mengelola